Doni itu dari ronde 1 sampai ronde akhir dia bener-bener agresifnya banget loh. Dia lempar-lempar hook keras-keras, ada ke body shot juga. Iya iya iya. Dan itu Ade dengan pintar dia meredam ya. Meredam, Betul. dia ngambil step in, dia kasih ini, dia keluar, dia kasih kick, jab straight. Bener-bener memperlihatkan fight IQ gitu, Mas. Ya, kalau saya lihat antara Doni dengan Ade kemarin, Ade tuh pinter banget mainkan step, footwork-nya bagus banget. Lagi-lagi kita ngebahas masalah high strike yang mencuri perhatian kita semuanya. Itu dia. Kali ini kita membahas siapa nih, Kak? Ade Permana melawan Cueng Naibaho. Cueng Naibaho. Dia menuju ke semifinal di mana Ade Permana mengalahkan Doni Simangunsorn, kemudian ada Cueng Naibaho mengalahkan Novan Kaunang. Wow. Itu dia sadis banget. Ini tahu gak Mas? Waktu itu kan saya duduk sama teman-teman Media Combat. Waktu partai pertama teman-teman Media Combat bilang kayak gini. Wah, gokil nih ya. First bout aja kita udah gak dikasih napas. Wis, maksudnya itu yang partai pembuka ya? Partai pembuka. Cueng Naibaho melawan Novan Kaunang. Soalnya seperti kalau yang kalian tahu nih, kalau kalian browsing, ini Cueng Naibaho undefeated di Indonesia. Kekalahan dia pertama kali itu di luar di One, organisasi Asia One Championship. Si Novan Kaunang di Indonesia mantan juara atomweight dan terakhir tuh dia fight di Asia, dia sempat fight di promosi Asia, Kazakhstan atau Uzbekistan. Nah, saya takutnya salah nih kalau ya pokoknya negara stan lah ya, di negara tersebut. Kan? Ya, di negara tersebut. Jadi yang kalian lihat waktu partai pembuka nih Cueng lawan Novan, ini matchmaker One Pride MMA menyajikan partai kelasnya udah elit bro, tinggi bro. Yoi, jadi kalian benar-benar nanti tidak akan dikecewakan dengan turnamen high strike ini. Dimana ya kita bertemu dengan fighter-fighter sepadan, bukan yang cuman bermodal terkenal atau gimana. Memang skillnya ada bro. Oke, kita masuk ke fight awal nih Mas. Kita bahas dulu Cueng lawan Novan Kaunang. Wah, itu permainan gila, ketat, 4 ronde, nggak ada yang menyerah, sampai juri kayaknya sulit buat menilai siapa yang menangnya nih. Itu dia, emang ketat banget. Tapi di sini kalau saya lihat pribadi Mas, Cueng ini memiliki stamina yang konsisten, ya, serangan yang konsisten, dan juga dia punya basic yang sangat baik. Ya. Contohnya ketika dia mau ngambil misalkan jab straight, itu dia benar-benar step in dan semua pukulannya jadi clean shot. Itu yang saya lihat dari Cueng. Cuman cepet banget cabutnya juga ya. Cepet banget cabutnya, jadi dia in out ini kayaknya emang gaya-gaya lama. Mungkin dia dilatih di Bagasasi kan. Ya. Bagasasi banyak menghasilkan atlet yang memang ngebawa ke dunia amatir ya Mas ya. Betul. Biasa bertanding dan terkenal banget, mereka juga sering keluar dari Bagasasi itu banyak yang menjadi juara di caburnya, terutama combat sport ya. Biasa juara di sana di disiplin apa Mas? Sanda sama Muay Thai sama kickboxing. Nah, di sini makanya kita lihat Cueng waktu lawan Novan, kalau dari saya pribadi itu benar-benar banyak banget clean shot dan basic amatir, fundamental yang sangat penting untuk dia mengalahkan Novan. Nah, dia tuh kayak menggabungkan 2 cabur nih bro, ada Muay Thai sama sandanya. Keluar masuk kayak pakai sandanya deh. Kayaknya itu identik banget, tak Sansau ya? Oke, sih. Sama nggak jauh beda sama gaya tinju amatir sebenarnya ya. Betul. Cuman dia si siapa nih Cueng ini IQ fight-nya juga ada nih. Makanya pinter banget mengkombinasikan dan bisa mengkombinasikan jadi hidup dan bisa dipakai di atas oktagon antara Muay Thai sama si Sanda ini. Nah kalau menurut Mas Wardi waktu lawan Novan, apa yang Mas Wardi lihat spesial dari Cueng? Cueng itu nggak cuman pinter tadi di stand, nggak cuman pinter di pukulan masuk keluar, tapi dia sabar dalam menghadapi Novan Kaunang. Dimana dia bisa menggiring dalam pocketnya, kemudian keluarnya cepet banget, masuknya cepet banget. Saya malam itu saya lihat Novan itu frustasi dengan gaya bermainnya Cueng. Oh masih frustasi ya? Iya. Soalnya di ronde keempat, saya baru nonton ulang tadi, itu apa yang dilakukan di ronde 1 dari Cueng sama ronde 4 sama Mas? Sama ya, buah dari kesabarannya itu. Nah itu bagi Mas Wardi sendiri, mungkin penonton yang belum pernah naik ring atau oktagon, mungkin ada yang beberapa nggak tahu, itu sesusah apa sih Mas kalau memaintain game kita sama dari ronde pertama sampai ronde akhir? Itu sangat sulit dan itu butuh jam terbang yang sangat banyak untuk bisa mendapatkan skill yang seperti itu. Karena di samping
kita bisa memaintain sabar, kemudian kan itu semuanya kan bebarengan. Harus sabar, harus nafas bagus, powernya juga harus terjaga, strategi tetap jalan, semuanya harus berjalan dengan bersamaan. Nah kalau orangnya mentalitinya nggak kuat, kena pukul dikit biasanya langsung buyar tuh. Iya betul Karena kan rata-rata orang tuh ketika kena pukul, dia pengen cepet kebales. Iya. Nah, ada kan kebiasaan ketika ditendang dak, ya tendang balik gitu. Iya. Nah jadi kayak kalau si Cueng ini enggak, begitu ada kena sedikit tekan dari Novan, dia sedikit koreksi nih. Atau sedikit langsung mengalihkan strateginya gitu. Ya bener-bener IQ fight-nya ada dan bagus. Berarti kalau Mas lihat Cueng itu punya strength di IQ fight ya? Ya. Oke, ini tadi saya juga nonton ulang Mas, soal Ade Permana sama Doni Simanggusong di Fight 1 per 89. Saya lihat di sini kalau saya pribadi saya lihat emang Ade Permana juga memiliki fight IQ sangat baik. Iya, betul sekali. Soalnya Doni itu dari ronde 1 sampai ronde akhir dia benar-benar agresifnya banget loh. Dia lempar-lempar hook keras-keras, ada ke body shot juga. Iya. Dan itu Ade dengan pintar dia meredam ya. Meredam, dia ngambil step in, dia kasih ini, dia keluar, dia kasih kick, jab straight. Benar-benar memperlihatkan fight IQ gitu Mas. Ya, kalau saya lihat antara Doni dengan Ade kemarin, Ade tuh pinter banget mainkan step footworknya bagus banget. Nah dimana dia bisa ke kiri, ke kanan, kemudian ketika Doni terfokus dengan langkahnya Ade, dia nggak sadar kalau bisa dapetin clinch itu. Dan Ade ini bisa memanfaatkan rule, kan kalau di high stake tuh hanya boleh 5 detik. Ya. Di 5 detik itu dimanfaatin dengan baik. Oh. Tuh wah gampat ya lepas sama dia. Ini langka nih, ini harus orang yang legit nih yang tahu nih kayak gitu. Betul Berarti sekali. dia benar-benar atlet ini dia benar-benar pelajari rules. Dimanfaatkan banget ya. Iya, dia benar kayak rules tuh dipakai buat senjata dia. Jadi kalau saya ambil kesimpulan nantinya di partai high strike yang semifinal satu lagi ini berbeda sama kita lihat berbeda sama strength dari dari Poor Hands melawan Gideon. Kalau di partai Cueng sama Ade Permana ini mempertemukan dua fighter striker yang smart. Yes, tinggal siapa yang paling sabar nanti dia yang keluar jadi pemenang. Iya, nah ini biasa nih kalau yang smart gini yang puris nih yang paling suka nih. Betul. Yang puris. Biasa kalau nonton kayak gini, ini dua orang pintar nih. Asik, Einstein kali. Antara Suwardi sama Rocky Gerung gitu. Smart sekali kan. Iya, ini fight orang pintar ya. Iya. Nah, kita udah bahas breakdown sebelum-sebelumnya. Kalau Mas Wardi lihat di partai high strike antara Cueng melawan Ade Permana ini, kira-kira berjalan seperti apa Mas? Berjalan alot, kemungkinan decision. Ada kemungkinan decision, tapi kan saya tidak bisa memprediksi terlalu dalam ya, karena ini kan akan dipertemukan di One Pride 91. Ya. Masih jauh, kita akan kasih kesempatan teman-teman untuk para finalis untuk bisa mempelajari lawan-lawannya. Jadi pasti akan berkembang nantinya. Dan berkembangnya seperti apa kita nggak tahu. Kita nanti akan tunggu kejutannya di semifinal high strike di 91. Itu kalau Mas Wardi prediksi dari result, dari hasil. Dari hasil. Tapi kalau dari permainan, apalagi Mas Wardi pasti udah kenal lama sama Ade Permana. Dua-duanya saya kenal lama ya. Kenal lama sama Cueng juga. Kira-kira akan seperti apa? Siapa yang menekan, siapa yang coba lebih memakai sisi-sisi oktagon untuk ini kira-kira seperti apa Mas? Ada kemungkinan Cueng yang lebih agresif. Cueng yang akan lebih nempelin Ade ke arah tembok. Ke arah cage. Kemudian Ade nanti akan mengcounter dengan posisi dia. Itu tuh bukan prediksi ya, bayangan saya lah gitu, seperti itu. Dan ini bakal alot, bakal terjadi perang kepintaran tadi. Tidak terlepas nanti ada pukulan tendangan yang melesat kencang ada. Sampai 3-4 round lah. 3-4 round. Ya. Oke, berarti nanti di partai Cueng melawan Ade Permana ini kalian akan melihat dua fighter terbaik di divisi strawweight yang akan menunjukkan fight IQ terbaik mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin One Pride karena bakal terus terjadi kejutan-kejutan yang mengejutkan kalian. Pastinya, dan ini seperti yang tadi kita bicarakan, Octagon One Pride akan menjadi kawah Chandra di muka sebagai petarung untuk para petarung striker terbaik di Indonesia. Dan siapa yang keluar menjadi Gatot Kaca di kelas kita lihat semifinal antara dua ini siapa yang keluar nanti di partai final One Pride. Udah ada ini Mas rencana finalnya nanti One Pride bro? Finalnya di Desember pastinya. Di Desember? Di 92.
Oke, jadi kalian udah lihat prediksi dari Mas Wardi, kita udah ngebahas breakdown tadi gimana Choi Nebaho ketika di One Pride 89 lawan Novan Kaunang, dan juga Ade Permana gimana dia bisa memenangkan partai melawan Donis Panungsong. Dan kalian juga udah lihat Mas Wardi udah ngeprediksi nanti gaya bertanding di One Pride 91 ketika semifinal itu seperti apa, dan kita juga udah breakdown strength antara kedua atlet. Ya, pokoknya kalian saksikan terus nanti One Pride 91 dan saksikan konten-konten lainnya mengenai turnamen High Strike di partai semifinal ini. So, let's go!